Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian semester mata kuliah kewirausahaan dan bisnis syariah yang diampu oleh AA Ansori MMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin dari kelas 4A Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari 11 pertanyaan ini. Saya sudah rangkum jawabannya. Langsung saja kita mulai. Bagaimana cara kita menerapkan perdagangan seperti yang diajarkan Rasul di era globalisasi sekarang ini? Nah, menurut saya ada poin-poin penting dalam menerapkan perdagangan yang diajarkan oleh Rasul di era digital sekarang ini. Yang pertama ada keadilan. Pastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Ini mencakup memberikan informasi yang jujur dan tidak menipu dalam transaksi bisnis. Yang kedua, riba. Nah, pasti terkait dari perdagangan harus dijalankan tanpa menggunakan riba atau bunga yang diharapkan dalam Islam. Hindari juga transaksi yang mengandung unsur bunga seperti pinjaman dengan bunga. Toleransi dalam melakukan perdagangan global. Penting untuk memahami dan menghormati keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Menunjukkan toleransi dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan mitra dagang dari berbagai latar belakang. Dan selanjutnya ada kualitas produk dan pelayanan. Rasulullah SAW mengajarkan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, pastikan produk dan layanan yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ketepatan dalam waktu atau komitmen. Menempati waktu sama halnya dengan komitmen ya. Dalam setiap transaksi merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Agar kita semua dapat menempati janji dan kewajiban dalam perdagangan dan juga mematuhi atau manajemennya harus tepat waktu. Berkat dan doa. Nah, meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perdagangan yang diambil serta berdoa agar mendapat kesuksesan yang halal dan barokah dalam usahanya. Yang selanjutnya ada berkompetisi secara sehat. Di dalam perdagangan adalah hal yang dianjurkan dalam Islam selama ini dilakukan dengan cara yang halal dan fair. Hindari praktek-praktek yang curang dan merugikan pihak lain. Yang terakhir ada memberikan zakat dan sedekah. Nah, dari perdagangan kita itu ada hak milik orang lain, jadi kita harus memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Next, ke nomor 2. Nah, apakah zaman Rasulullah mohon maaf ya, ini nomor 2 ya. Adakah zaman Rasul yang berjualan online dan jelaskan dan berikan contoh yang menyerupai jual online ataupun COD. Di sini pada zaman Rasulullah SAW tentu saja tidak ada teknologi internet ya ataupun konsep jual beli online seperti yang kita kenal saat ini. Namun demikian konsep perdagangan yang dianjurkan dalam Islam seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan masih relevan dengan konteks perdagangan modern termasuk perdagangan online. Sebagai contoh yang menyerupai konsep jual beli online atau COD, cash on delivery,
Dalam konteks zaman Rasulullah SAW, kita bisa melihat praktik jual beli yang dilakukan di pasar atau di saung-saung atau di restoran-restoran di Madinah yang masa itu. Mungkin di Madinah belum ada restoran, mungkin ya di pasar lah Madinah pada masa itu. Di pasar tersebut, pedagang akan menawarkan barang dagangannya kepada pembeli dengan cara yang transparan dan jujur. Pembeli dapat memilih barang yang mereka inginkan dan menawar harga secara langsung dengan pedagang. Setelah kesepakatan harga tercapai, pembeli akan membayar langsung kepada pedagang dan mengambil barangnya. Meskipun tidak secara langsung identik dengan jual beli online, praktik itu memiliki kesamaan dalam transaksi dan kejujuran. Seperti halnya dalam jual beli online, pembeli dan penjual harus berinteraksi dan transparan dan jujur juga menentukan barang yang dijual dengan jelas dan menempati kesepakatan yang telah dibuat. Ini itu dari jawaban Abu. Next nomor 3. Nomor 3, apakah dengan tidak menjalani cara Rasulullah dalam berwirausaha menjadi salah satu penyebab gagalnya seorang muslim berwirausaha? Nah, tentu kalau dari jawaban Abu, tentu saja, karena kalau kita tidak meneladani cara Rasulullah dalam berwirausaha, dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya seorang muslim berwirausaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan juga mencontohkan teladan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Tidak meneladani cara beliau dalam berwirausaha bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam strategi bisnis, pelanggaran etika bisnis, dan kurangnya keadilan dalam hubungan bisnis. Dan itu kurangnya komitmen dan kebaikan umat manusia, kurangnya komitmen terhadap kebaikan umat manusia, dan kurangnya kerjasama serta hubungan yang baik dalam bisnis juga menjadi salah satu penyebab kegagalan. Mungkin itu sih nomor 3. Next nomor 4. Nomor 4, sebagai entrepreneur muslim, bagaimana Rasulullah menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang? Jawaban Abu di sini, sebagai entrepreneur muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Meskipun tidak ada catatan khusus tentang teknik perhitungan keuntungan dan kerugian yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajarkan beliau memberikan landasan yang kuat bagi pengusaha muslim. Nah, berikut adalah beberapa prinsip yang bisa dipetik dari ajaran Rasulullah dalam menghitung kerugian dalam berdagang. Transparansi dan keadilan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam perdagangan. Dalam menentukan harga barang, seorang entrepreneur muslim harus memastikan bahwa harga tersebut adil dan tidak merugikan pihak lain. Jangan menipu atau memanipulasi. Rasulullah SAW melarang praktik-praktik penipuan atau manipulasi dalam perdagangan. Mengutamakan kejujuran dalam menyajikan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh kunci dalam menghitung keuntungan yang halal. Berinvestasi dengan bijak. Rasulullah SAW menekankan pentingnya berinvestasi dengan bijak dan berhati-hati. Seorang entrepreneur muslim juga harus mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap investasi yang dilakukan, serta memastikan bahwa investasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mencari keberkahan Allah, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya mencari berkah Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Seorang entrepreneur muslim juga harus menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk keberkahan, kebaikan yang diberikan oleh Allah. Pemberian zakat dan sedekah. Rasulullah mendorong umat manusia atau umat muslim untuk memberikan zakat dan sedekahnya dari keuntungan yang diperoleh. Next,
Nah, nomor 5, bagaimana cara agar usaha tradisional tetap bertahan dengan perkembangan bisnis digital dan yang semakin cepat ya. Nah, di sini aku ada sudah merangkum poin-poin pentingnya. Yang pertama ada penyesuaian diri dengan perubahan. Meskipun usaha tradisional tetap harus tetap responsif terhadap perubahan tren pasar dan teknologi. Ini bisa mencakup peningkatan layanan pelanggan, peningkatan kualitas produk, atau bahkan integrasi teknologi dalam operasional bisnis. Mengenal pelanggan yang baik. Salah satu keunggulan usaha tradisional adalah hubungan yang kuat dengan pelanggan lokal, pahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendalam sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan mempertahankan basis pelanggan yang loyal. Meningkatkan kualitas produk pelanggan. Fokus pada penyediaan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang ramah serta efisien. Hal ini dapat membantu membedakan usaha tradisional dari pesaing bahkan di tengah persaingan dengan bisnis digital. Memanfaatkan media sosial dan pemasaran online. Pasti pemasaran online itu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya untuk membantu meningkatkan ekspor dan mencapai pasar yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya ada kolaborasi dengan bisnis digital. Bersama dengan bisnis digital dapat menjadi strategi yang menguntungkan, misalnya menjalin kemitraan dengan platform e-commerce untuk memperluas distribusi produk atau mengadopsi layanan yang dipesan antar online. Mempertahankan nilai tradisional, jangan lupakan nilai-nilai tradisional yang mendasari hukum Anda, jujur, integritas, dan kepedulian terhadap komunitas lokal merupakan aspek penting untuk mempertahankan inovasi produk dan layanan. Teruslah berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, tambah fitur baru, perbaiki desain, atau menciptakan paket bundle untuk menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Mengoptimalkan pengalaman pelanggan, memberikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan berkesan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, usaha tradisional juga dapat bertahan dan bahkan sukses di tengah persaingan bisnis digital yang semakin cepat. Dan kesuksesan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Pertanyaan yang keenam, bagaimana proses pengembangan produk atau layanan dalam model usaha tradisional supaya produk kita diminati konsumen? Di sini ada beberapa langkah ya. Yang pertama ada penelitian pasar. Nah, lakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Identifikasi tren pasar, analisis pesaing, dan temukan celah pasar yang dapat Anda jadikan peluang untuk pengembangan produk atau layanan sendiri. Penelitian pasar. Penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Selanjutnya ada pemahaman terhadap pelanggan. Nah, setelah meneliti pasar, pasti adanya pemahaman terhadap pelanggan. Seperti siapa target pasarnya, pahami karakteristiknya, perilaku belanjanya, dan preferensi konsumennya bagaimana. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, Anda dapat mengembangkan produk atau layanan yang tepat sasaran. Ideasi produk atau layanan menggunakan hasil penelitian pasar dapat dan pemahaman terhadap pelanggan untuk menghasilkan ide produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengujian konsep sebelum launching produk atau layanan secara besar-besaran. Lakukan pengujian konsep terlebih dahulu, ajak konsumen potensial untuk memberikan umpan balik terhadap ide produk atau layanan Anda sendiri. Dengan mendengarkan masukan dari konsumen, Anda dapat melakukan penyempurnaan yang diperlukan sebelum produk atau layanan diluncurkan. Pengembangan prototype produk atau layanan untuk menguji fungsi, kualitas, dan desainnya. Prototype ini dapat digunakan untuk melakukan uji coba
internal dan eksternal serta mendapatkan masukan lebih lanjut dari konsumen atau pakar industri peluncuran produk atau layanan. Nah, setelah beberapa tahap ya, selanjutnya ada peluncuran produk. Setelah melakukan pengujian dan dilakukan peluncuran produk atau layanan secara resmi, buat strategi pasar yang efektif untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada pasar. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Nah, pasti setelah peluncuran produk layanan, apakah evaluasinya baik ataupun buruknya tergantung dari kitanya. Mendapati evaluasi feedback dari konsumen, analisis penjualan dan reaksi pasar untuk mengetahui keberhasilan produk atau layanan Anda sendiri. Next, pertanyaan nomor 6 7. Kira-kira usaha tradisional akan mati atau tidak ketika dominasi semua usaha memakai digital? Nah, meskipun kemajuan teknologi digital telah mengubah landscape bisnis secara drastis, bukan berarti usaha tradisional pasti akan mati. Sebaliknya, beberapa usaha tradisional dapat bertahan dan bahkan berkembang di era digital, seperti pasar niche. Beberapa usaha tradisional melayani pasar niche yang tidak mudah dijangkau oleh bisnis digital. Contohnya seperti barang antik, penjahit, kostum, dan restoran keluarga dengan masakan khas. Pengalaman konsumen. Beberapa konsumen masih mencari pengalaman yang unik dan personal yang hanya bisa diberikan oleh usaha tradisional. Fleksibilitas. Beberapa usaha tradisional telah menyesuaikan diri dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisien dan mencapai audiens yang lebih luas. Kepercayaan dan reputasi. Bisnis yang telah lama beroperasi di komunitas lokal dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat di antara pelanggannya. Next, nomor 8 ya. 8. Bagaimana resiko keamanan dan privasi data dengan model usaha digital dibandingkan dengan usaha tradisional tersebut? Nomor 8. Nah, resiko kita mengulik usaha digital dulu, resiko lebih tinggi rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan malware dan phishing karena data disimpan dan dioperasikan secara digital. Regulasi yang ketat harus memenuhi regulasi data yang ketat secara GDPR, CCPA, karena penggunaan yang intensif terhadap data pribadi konsumen. Ketergantungan pada teknologi rentan terhadap kegagalan sistem kerentanan, keamanan dan risiko pemulihan data karena ketergantungan pada infrastruktur teknologi digital. Risiko fisik lebih tinggi, rentan terhadap pencurian fisik data dan dokumen serta akses yang tidak sah terhadap informasi sensitif. Tantangan dan transaksi keuangan, rentan terhadap pencurian dan penipuan dalam transaksi keuangan yang lebih tradisional seperti pembiayaan tunai, kebocoran info, rentan terhadap kebocoran informasi melalui praktik seperti pembuangan dokumen yang tidak aman atau percakapan yang tidak transkrip. Next, mengenai kisah inspiratif usaha muslim sukses di Indonesia, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka dalam menjalani bisnis? Baik, beberapa pelajaran yang dapat dipelajari dari pengalaman mereka dalam menjalankan bisnis antara lain harus konsisten dan bulat juga ya. Kunci kesuksesan bagi para pengusaha muslim adalah konsisten dan kebulatan dalam menjalankan bisnis mereka. Integritas dan etika bisnis. Banyak pengusaha muslim sukses memegang teguh nilai-nilai integrasi dan etika bisnis dalam setiap aspek operasional perusahaan mereka. Mereka memastikan
inovasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan pasar dan teknologi. Pemberdayaan komunitas. Banyak pengusaha muslim sukses memahami pentingnya pemberdayaan komunitas dan kontribusi sosial dalam bisnis mereka. Kepercayaan dan relasi. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, bisnis, dan komunitas merupakan faktor penting dalam menjalankan kesuksesan bisnis. Pengusaha muslim sukses seringkali menempatkan kepercayaan dan relasi sebagai prioritas utama dalam menjalankan bisnis mereka. Pendidikan dan pengembangan diri. Banyak pengusaha muslim juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebagai kunci untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam bisnis mereka. Terus belajar dan berkembang untuk menjadi lebih baik dalam mengelola bisnis mereka. Melalui kisah-kisah inspiratif ini kita dapat belajar tentang pentingnya nilai-nilai seperti konsistensi, integritas, inovasi, pemberdayaan komunitas, kepercayaan, dan pengembangan diri dalam meraih kesuksesan dalam bisnis. Next, pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10. Bagaimana perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini? Apakah semakin pesat atau seperti apa? Nah, saya akan jawab perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang sangat pesat sekali. Jalan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah yang dalam berbisnis. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini termasuk meningkatkan kesadaran dan permintaan. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan syariah dalam berbisnis, terutama dalam sektor keuntungan kuliner, fashion, dan pariwisata. Permintaan akan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat. Dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dan intensif bagi pengembangan kewirausahaan syariah melalui kebijakan yang mendukung industri halal, termasuk regulasi yang memudahkan pendirian usaha syariah dan pengembangan infrastruktur halal. Pengembangan konsisten kewirausahaan syariah telah terjadi perkembangan konsisten kewirausahaan syariah di Indonesia, termasuk pendirian lembaga-lembaga pendukung seperti inkubator bisnis syariah, lembaga keuangan syariah, dan pusat riset syariah. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. Pengusaha syariah harus mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk keuangan syariah, produk makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata syariah, dan lain sebagainya. Kolaborasi dan jaringan. Adanya kolaborasi jaringan dan perusahaan menjalin kolaborasi dan membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait, baik dalam skala lokal maupun internasional, untuk memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk dan mereka. Meskipun demikian masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan produk kewirausahaan di Indonesia, seperti kurang pemahaman tentang konsep syariah, kebutuhan akan infrastruktur yang baik, serta persaingan dengan bisnis konvensional. Namun secara keseluruhan, perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar dan terus berkembang menjadi salah satu sektor signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Next, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kewirausahaan maaf gak kelihatan ya. Bagaimana kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam? Di sini saya menjawab, kewirausahaan syariah memiliki potensi untuk mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam dengan pendekatan basis pada nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan. Komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Kewirausahaan syariah mendekatkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, keberlanjutan, keberagaman, dan tanggung jawab sosial. Dengan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai ini, pengusaha syariah dapat memperoleh dukungan lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat di lingkungan bisnis global. Inovasi
berbasis syariah. Kewirausahaan syariah mendorong inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keuangan yang berbasis profit and loss sharing bagi hasil produk makanan dan minuman halal serta pariwisata yang ramah syariah. Inovasi ini dapat menarik minat konsumen global yang semakin memperhatikan aspek etis dan keberlanjutan dalam konsumsi mereka. Kemitraan dan kolaborasi pengusahaan syariah dapat memanfaatkan mereka kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal maupun internasional untuk mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam. Pendidikan dan penyuluhan kewirausahaan syariah dapat berperan dalam menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat bisnis berbasis syariah kepada berbagai pihak, termasuk konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan dan penyuluhan ini dapat membantu mengurangi ketidaktahuan dan skeptisisme terhadap bisnis syariah di lingkungan bisnis global. Penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital dapat membantu pengusaha syariah untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi dalam bisnis mereka. Teknologi seperti platform e-commerce seperti aplikasi keuangan berbasis syariah dan blockchain dapat menjadi alat efektif dalam mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam. Selanjutnya, dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, inovasi keberlanjutan, kolaborasi lintas batas, pendidikan dan penyuluhan, serta pemanfaatan teknologi digital, kewirausahaan syariah memiliki potensi untuk berhasil mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompleks dan beragam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ataupun saya jawab pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya upload di YouTube nanti. Nanti saya akan kirimkan kepada dosen yang bersangkutan atas jawaban saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.